Saudaraku, selamat bertemu kembali dengan seri Bina Keluarga. Kali ini kita akan mulai dengan sebuah tema, puzzle yang tak utuh. Ketika kita ingin membicarakan isi dari puzzle yang tak utuh itu, mari kita mulai bertanya tentang bahagia. Bukankah setiap orang merindukan bahagia? Apa itu bahagia, saudara-saudaraku? Bahagia, kata seseorang, kalau saya bisa memiliki rumah yang besar, rumah idaman sejak masa muda. Bahagia, kata yang lain, kalau saya memiliki serangkaian daripada apa yang saya rindukan, yaitu mobil-mobil favorit saya. Bahagia kalau anak-anak bisa sekolah di sekolah-sekolah yang terkenal dan menjadi hebat. Atau bahagia, katanya, kalau jabatan saya ada pada posisi yang menguntungkan dan pasangan saya juga punya pekerjaan yang membanggakan. Seperti apa sesungguhnya bahagia? Mari kita masuk dalam ilustrasi Rosita dan Onggo. Rosita dan Onggo menikah dan hampir punya semua yang disebut dengan syarat untuk bahagia. Rumah yang besar tertata apik dan rapi. Dua-dua pekerja keras yang menghasilkan hasil dari pekerjaannya dengan apa yang disebut anak-anak yang bisa sekolah di sekolah berkualitas. Sementara mereka juga bisa terus menikmati hasil dari pekerjaannya. Rumah yang tenang, hampir tidak ada gejolak yang meluap-luap. Tapi kenapa Rosita berpikir ada sesuatu yang kurang? Sesuatu yang menjadikan rumah ini hambar. Rosita pada satu malam saat suaminya sudah tertidur lelap memandang suaminya, laki-laki yang sangat dicintainya. Dan ia mulai merenungkan apa yang salah di antara keduanya. Lalu ia ingat kejadian-kejadian sehari-hari. Satu kali waktu Rosita bersama suaminya pulang naik mobil, Rosita menceritakan sambil tertawa bahwa ia baru saja gagal mencapai targetnya. Ia bahkan terkekeh-kekeh mentertawai dirinya. Tapi Onggo menengok sebentar dengan wajah yang sangat dingin. Lalu sambil menggumam dia berkata, "Lalu apa solusimu supaya kegagalan itu tidak terjadi lagi?" Rosita terdiam. Ia baru saja mentertawai kebodohannya tidak mencapai target. Dan dia belum berpikir solusi apa untuk tidak mengulangi kegagalan itu. Bukan itu yang mau dinyatakan pada saat itu. Tapi melihat wajah Onggo, dia tidak berani meneruskan tawanya. Dia merasa seperti satu makhluk bodoh yang melakukan tindakan yang amat sangat jelek. Pada kali lain, ketika Onggo menceritakan bahwa ia baru saja naik jabatan, ketika perjalanan pulang naik mobil juga, Rosita dengan spontan memeluknya mengucapkan selamat. Tiba-tiba Onggo menepisnya dengan bahunya dan memandangnya dengan tajam. Lalu ia mengarahkan setirnya kembali. Sampai di rumah dia berkata, "Jangan ulangi lagi, Rosita. Tindakanmu itu hampir mencelakakan kita." Rosita ingin memeluknya lagi, tapi wajah Onggo membuat dia mengurungkan niatnya. Kadang-kadang waktu makan malam, Rosita bercerita tentang hal-hal yang lucu seharian di pekerjaannya. Anak-anak ikut tertawa terkekeh, tapi Onggo segera mengalihkan percakapan itu dengan pertanyaan-pertanyaan rutin tentang sekolah anak-anak.
Rosita tahu Onggo tidak suka hingar-bingar di meja makan. Anak-anaknya mengerti aturan itu, tapi Rosita sering lupa. Dia pikir apa salahnya tertawa bersama sesudah lelah bekerja atau bersekolah untuk anak-anaknya. Apa salahnya curhat di meja makan dengan hal-hal yang ringan-ringan dan lucu. Tapi tidak bagi Onggo. Onggo seorang yang lahir dari keluarga yang tenang, tertib, santun. Dan meja makan tidak boleh menjadi satu campur aduk kehingar-bingaran yang tidak layak bagi Onggo. Ketika Onggo segera menyelesaikan makannya, Rosita tahu bahwa ini dianggap sebuah kesalahan. Ketika masuk dalam perenungan ini, Rosita ingat di rumahnya bahwa meja makan mereka selalu penuh dengan canda. Bahkan ayahnya tidak segan-segan memuji kecantikan ibunya di meja makan, dan mereka semua ikut bersorak. Hal ini tak pernah dialami di rumahnya. Rasanya kalaupun suaminya marah, tidak pernah hingar-bingar. Ia selalu memanggil anaknya untuk bicara empat mata, termasuk istrinya. Kalau ia ingin mengoreksi Rosita, ia dipanggil dan bicara empat mata. Rosita rasanya ingin membangunkan suaminya. Dia ingin bicara dan dia ingin berkata bahwa hidup itu boleh sekali-sekali berteriak. Hidup itu boleh sekali-sekali tidak selalu tertib pada jalur aturan dan kesantunan yang menjadi apa yang membuat rumah itu sunyi. Tapi ia bingung bagaimana caranya menemukan bahagia itu. Tidak ada bagian yang bisa menjadikan pasal pertengkaran. Sebab dengan seorang seperti Onggo, ia hanya diajar untuk berjalan tertib, santun, dan tenang dalam segala hal. Berpikir praktis dan realistis, tanpa romansa dalam pernikahan. Rosita tidak berharap Onggo seperti ayahnya yang hangat dan ramah dan suka memeluk dan tertawa dengan suara keras. Tapi Rosita rindu rumah itu hangat dan tidak dingin, walau kadang-kadang kacau balau. Rosita berpikir apa dia kurang bersyukur. Anak-anaknya tampak tertib dan tampil rapi. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa pasal itu terasa tak utuh? Nah saudaraku, bagaimana saya dan saudara mencermati hidup ini agar bahagia itu bisa dipahami dan dimengerti bersama-sama? Barangkali ketika mau berjalan bersama untuk mencapai tujuan bahagia, ada hal yang hilang di sana, di rumah tangga Rosita dan Onggo, yaitu apa yang disebut dengan belas kasih dan kasih mesra. Belas kasih itu menjadi sangat penting, sebab dengan belas kasih di sana empati dimungkinkan, penerimaan bisa terjadi. Bahkan ketika kita tidak biasa dengan sesuatu, tapi kalau pasangan kita ingin membawa kehadirannya dengan cara yang barangkali sulit sekali untuk kita pahami, di sana terbuka yang disebut dengan belas kasih, keramahan terhadap ketidaksempurnaan, keramahan bahwa berbeda itu tidak apa-apa, untuk saling menerima, untuk saling menutupi kelebihan dan kekurangan. Itu romansa pernikahan. Pelukan yang spontan itu boleh, sebab hidup tidak selalu tertata dengan aturan kesantunan yang membuat suasana menjadi kaku dan gelisah. Kadang-kadang kesepadanan menjadi hilang di sana. Ada perasaan bahwa selalu ada
hal-hal yang mestinya tidak boleh dilakukan. Selalu ada koreksi yang membingungkan. Selalu harus ada model yang itu yang harus menjadi patron bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga kadang-kadang kehangatan menjadi mati. Rutinitas berjalan seperti sepasang rel yang tidak pernah bertemu lagi. Ada kediaman-kediaman yang membuat itu melukai perasaan. Apa sesudah menikah, orang tiba-tiba kehilangan keceriaan dirinya, jati dirinya? Apa kesepadanan berarti harus mengikuti salah satu pola yang ditetapkan untuk semua? Bahagia itu butuh kehangatan dan keramahan. Empati itu memberanikan kita keluar dari rel diri kita. Lalu di sana ada percakapan yang hangat, percakapan yang untuk berkata, apakah caramu itu yang kamu maknai sebagai bahagia? Kamu mau dengar juga cara saya menjelaskan bahagia? Lalu mari kita rajut bersama, supaya pada akhirnya aku dan kau tidak terhalang oleh dinding yang tebal yang memisahkan, kata sebuah lagu. Seperti sebuah rumah yang tiba-tiba pintunya hilang dan tidak tahu bagaimana untuk membuka angin segar di dalamnya. Tidak ada tangan yang berkata, ku berikan padamu dan kau berikan padaku. Tak apa tidak sempurna seperti yang ku mau. Sebab kita akan meniti bersama-sama, berjalan berpegangan, dan di sana ku tatap lagi engkau dengan perasaan yang satu. Kita ingin bahagia bersama. Kalau begitu, beri sebagian dirimu untukku dan sebagian diriku untukmu. Tuhan memberkati kita. Amin.